Kisah seorang mualaf asal Inggris saat mengimani Islam diceritakan dengan begitu indah. Sosok perempuan bule ini pun tak luput dari beragam rintangan. Namun hidayah didapatkannya dengan dua elemen yang diberikan Sang Pencipta. Lalu bagaimana kisahnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Mualaf asal Inggris Amena Black menceritakan pengalamannya saat berhasil mendapat hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Kisahnya bermula saat dia diadopsi oleh orang tua angkatnya. Perjalanannya mencari Islam dimulai oleh Amena dengan pindah ke Sheffield bersama orang tua angkatnya. Sosok orang tuanya yang merupakan seorang profesor membuatnya mengenal beragam budaya dan agama, termasuk Islam. Selama ini, Amena yang dibesarkan sebagai seorang Kristen selalu mempertanyakan segala hal yang ada di dalam kitab Injil. Bukan perkara sejarah dan cerita Nabi, karena itu adalah kisah favoritnya, namun mengenai bukti keaslian kitab tersebut. Sebagai seorang Kristen, saya mempertanyakan isi Bible. Bukan mengenai Nabi, saya suka cerita soal itu. Tapi saya selalu mempertanyakan konsep Trinitas, katanya. Dulunya, Amena kerap beribadah di gereja Kristen, tetapi tidak pernah bisa fokus pada Bunda Maria, Yesus, dan Tuhan itu sendiri. Menurutnya, fokus ibadahnya lebih kepada ide bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Tetapi saya tidak bisa memahami konsep bahwa kenapa Sang Pencipta butuh seorang anak. Bagaimana mungkin seseorang menjadi Tuhan dan anak Tuhan dalam waktu bersamaan? Lalu, apa yang terjadi ketika anak Tuhan mati di kayu salib? Lalu di mana Tuhan kala itu? Di usia belianya yang masih 17 tahun, ia pun pergi untuk menemui pendeta. Saya pergi ke pendeta gereja setempat, maka saya bertanya, jika isi Bible itu adalah firman Tuhan, maka coba buktikan, tuturnya. Namun, sang pendeta tak mampu membuktikannya. Dan akhirnya, Amena pun beranjak keluar dari agama Kristen, namun tanpa ada niatan untuk mencari agama lain. Meski begitu, namun ia masih mengimani keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Perjalanannya menemui Islam dimulai saat ia memiliki sahabat seorang Muslim. Pertemanan keduanya, selayaknya remaja yang gemar bersosialisasi, dan juga pergi ke tempat hiburan malam dan juga sebagainya. Hingga suatu saat, Amena keluar dari rumah dan meninggalkannya karena suatu hal. Saya meninggalkan rumah, semua pintu tertutup kecuali pintunya, terangnya. Di usianya yang masih belia, Amena yang juga seorang putri profesor, kerap tertarik pada buku-buku. Saat itu, buku yang ada di rumah sahabatnya adalah Al-Quran terjemahan Yusuf Ali. Berlatar belakang bacaannya dari Injil, ia membaca kisah Nabi yang sama, yang disukainya, namun, ia belum menyadari bagaimana Islam. Karena sekolah di Barat selalu mengajarkan kita, bahwa Islam dan Kristen dua hal yang berbeda. Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah, tidak ada kesamaan. Seolah-olah, ini ada dua Tuhan yang berbeda, tuturnya. Maka, saat ia membaca Al-Quran, perasaan positif timbul di dirinya. Hidayah, katanya, bisa didapat dari dua bahan utama, yang mana dua bahan utama itu tengah diraihnya. Bahan pertama adalah ilmu, dan kedua adalah kolbu. Anda harus punya hati terbuka, dan ilmu terbuka, dan dua hal inilah yang menyatu satu sama lain untuk menjemput hidayah. Kesiapan iman, kesiapan memeluk Islam, ungkapnya. Amena pun mempertanyakan mengenai Islam pada sahabatnya itu. Ia mempertanyakan bukti firman Tuhan serupa yang pernah ia tanyakan pada pendeta. Kendati begitu,
sahabatnya tersebut merasa belum memahami Islam dengan baik, sehingga menawarkan Amenah menemui tetangganya yang seorang mualaf. Penjelasan tentang Al-Quran pun dijabarkan dengan baik. Di sini ada beberapa ayat Al-Quran, dia menunjukkan pada saya ayat tentang embriologi manusia dalam kandungan. Gunung sebagai pasak di bumi, dan banyak fakta sains mendukung Al-Quran, bebernya. Saya terkagum-kagum, dan dia memberitahu saya kunci utamanya. Dia bilang, ini semua diwahyukan kepada seorang yang buta huruf, yaitu Nabi Muhammad di tengah gurun, 1500 tahun yang lalu, imbuhnya. Meski ilmu telah didapatkan, namun Amenah belum ingin memeluk Islam, proses hidayah masih berlanjut, saat tetangga mualaf itu memberi film untuknya, yang berjudul, Arisalah. Awal menonton film itu, Amenah merasa bosan, dan tak begitu tertarik. Di bagian akhir dari film, ada sebuah adegan di mana Bilal berada di atas Ka'bah, dan dia mengumandangkan azan. Saya mendengar suara yang begitu luar biasa, tetapi saya tidak mengerti satu kata pun. Setiap helai bulu tubuh saya seketika itu berdiri, saya mengalami hal yang namanya bermandikan iman, terangnya. Rasanya seperti perasaan hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Di momen ini Allah memberikan saya rasa keimanan, rasa manis iman yang Rasulullah gambarkan. Jika yang seindah ini baru saja sekadar panggilan salat, bagaimana dengan sisa Islam yang lain? Saya ingin jadi muslim sekarang, kisahnya kala itu. Saya diajak ke masjid, dan ucap syahadat, Alhamdulillah itulah di mana perjalanan saya sebagai seorang muslim, dan dakwah saya dimulai, pungkas Amenah. Amenah, bule yang berasal dari Inggris ini pun, resmi memeluk agama Islam, dan menjadi muslimah yang sangat taat. Bagaimana mungkin seseorang menjadi Tuhan, dan anak Tuhan, dalam waktu bersamaan? Lalu, apa yang terjadi ketika anak Tuhan mati di kayu salib, lalu di mana Tuhan kala itu? Itulah pertanyaan-pertanyaan cerdas dari seorang Amenah. Semoga semakin banyak Amenah-Amenah lainnya di muka bumi ini.